Silakan. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan. Saya ingin mencoba tes dulu, apakah suara saya bisa didengar? Siapa, Pak? Terdengar sangat jelas. Jelas. Bapak Ibu Guru? Mohon maaf Pak Rektor, untuk Bapak dan Ibu Guru itu dimatikan mic-nya. Oh begitu. Iya. Berarti nggak bisa ngetes mendengar enggak ya Pak ya? Insya Allah saya. Insya Allah Bapak Ibu bisa mendengar. Baik, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Dr. Purwoharyono Magister Humanura, Pak juga Pak Dekan FKIP, Prof. Dwi Bambang Putut Setiadi, Magister Humanura, Bapak Ketua Program Budaya atau Koordinator PPG, Bapak Dr. Setia MPG, Bapak Ibu Koordinator Bidang PPG di lingkungan Unwida Klaten, Bapak Ibu mungkin ada yang hadir, dosen penasihat akademik, Ibu Pamong barangkali admin, dan yang saya hormati juga Bapak-bapak dan ibu-ibu guru peserta piloting tahap kedua PPG bagi guru tertentu dimanapun Anda berada. Ya, ini ada suara. Yang pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan nikmat, barokah dan inayahnya yang telah mempertemukan kita semuanya melalui Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat dalam sebuah kegiatan orientasi piloting tahap kedua PPG bagi guru tertentu yang diselenggarakan oleh Universitas Widya Dharma Klaten Unwida tahun 2024. Semoga pertemuan kita ini memperoleh ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan, izinkanlah membacakan sebuah pantun sebagai pembuka. Mentari tenggelam menjelang petang, burung kasuari mondar-mandir. Kami ucapkan selamat datang, terima kasih berkenan hadir. Bapak Ibu, khususnya guru peserta piloting tahap kedua PPG bagi guru tertentu, atas nama pimpinan dan segenap sivitas akademika Unwida Klaten, saya mengucapkan selamat datang, sekaligus menyampaikan ungkapan terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu semuanya memilih Unwida sebagai jembatan untuk memperoleh atau mendapatkan sertifikat pendidik. Mudah-mudahan kita sepakat bahwa dalam upaya kita membangun masyarakat dan calon-calon pemimpin yang cerdas, santun, dan berakhlak karimah,
di masa depan, salah satu kunci utamanya adalah tersedianya guru yang profesional dan kompeten. Plotting PPG bagi guru tertentu ini dihadirkan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 19 tahun 2024 tentang pendidikan profesi guru. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada perbedaan pokok antara piloting PPG bagi guru tertentu dengan PPG dalam jabatan. Ini perbedaannya. Sebelum berlakunya Permendikbud Ristek nomor 19 2024, kita menggunakan istilah PPG dalam jabatan. Nah, dengan berubahnya peraturan menteri itu untuk yang tahap kedua tahun 2024 ini digunakan istilah piloting PPG bagi guru tertentu. Perbedaannya di mana? Yaitu pada penugasan terstruktur dan pembelajaran mandiri yang dilakukan secara daring melalui platform Merdeka Mengajar. Bagaimana cara menggunakan platform Merdeka Mengajar nanti akan dijelaskan oleh admin kita, yaitu Mas Doni Febrianto, sarjana teknik. Perlu kami sampaikan bahwa sasaran dari piloting PPG bagi guru tertentu, makanya disebut istilah piloting karena ini merupakan program uji coba. Sasarannya secara nasional itu sekitar 61.000 di seluruh Indonesia. Khusus Unbida Klaten diberi tugas atau kuotanya sebanyak 1.230 Bapak dan Ibu guru. Namun sampai dengan hari terakhir harus lapor diri kemarin tanggal 28, yang sudah melaporkan diri secara daring di Unbida Klaten sebanyak 1.177 orang guru yang tersebar di 6 bidang. Yang paling banyak itu di PGSD, pendidikan guru sekolah dasar. Kemudian yang kedua ada lagi di PPKN, pendidikan Pancasila. Ketiga, pendidikan matematika. Keempat, pendidikan bahasa Indonesia. Kelima, pendidikan bahasa Inggris. Yang keenam, pendidikan bahasa dan sastra daerah, khususnya bahasa Jawa tentunya. Oleh karena itu, mohon izin, ini semuanya yang hadir, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya menyambut atas nama segenap sivitas akademik sebanyak 1.177 orang guru untuk mengikuti kegiatan piloting tahap kedua PPG bagi guru tertentu. Sekaligus saya buka kegiatan orientasi piloting
tahap kedua PPG bagi guru tertentu tahun 2024 di Unbida Klaten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Anna Triandari. Monggo, Ya. Bu. Siap Bapak, terima kasih atas sambutannya hari ini, luar biasa. Bapak dan Ibu, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu tentang keunikaan. Kami undang kembali Bapak Rektor Universitas Widya Dharma Klaten untuk memberikan materi yang pertama, yaitu keunikaan. Kami persilakan Bapak Rektor. Ya, sudah nampak Bapak? Mikrofonnya masih mute? Oh, masih mute. Ya. Masih mute Bapak? Ya. Halo. Ya, sampun ya Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu guru khususnya tentu saja yang tersebar dimanapun penjenengan hari ini mengikuti, menyimak Zoom meeting dari Unbida Klaten ini dengan pertimbangan bahwa tadi saya sampaikan kegiatan piloting tahap kedua PPG bagi guru tertentu untuk tahun 2024 ini, mudah-mudahan saya berdoa juga Bapak Ibu semuanya nanti di akhir tahun ini akan memperoleh sertifikat pendidik dari Unbida Klaten, sehingga kayaknya perlu paling tidak mengenal lebih dekat gitu loh, mengenal lebih dekat tentang Universitas Widya Dharma Klaten itu dari hal-hal yang pokok saja. Jadi minimal kan harus tahu begitu, karena ini tersebar di seluruh Indonesia. Yang pertama yang kami ingin sampaikan bahwa Universitas Widya Dharma ini merupakan perubahan bentuk dari IKIP namanya dulu. Jadi pada tahun 1969 pada saat didirikan itu namanya bentuknya Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang sering akronimnya IKIP itu. Sejalan dengan tuntutan dari masyarakat pada tahun 1994 berubah bentuk menjadi universitas. Tentu saja karena dari institut ke universitas itu harus menambah begitu program studi yang di luar IKIP. Kalau IKIP kan pendidikan, sehingga ada tambah program studi manajemen, akuntansi, akhirnya begitu sampai dengan saat ini. Jadi berdiri tahun 1969, tahun 1994 itu berubah bentuk menjadi universitas. Hari ini
Unbija Klaten itu menyelenggarakan ada 14 program studi jenjang S1, jenjang S1 14, ditambah 1 program studi jenjang S2, ditambah 3 program studi vokasi diploma 3 dan 1 program profesi namanya, di profesi. Nah, kalau boleh saya sebutkan itu, jadi Unbija Klaten itu punya program studi jenjang S2, programnya pendidikan bahasa. Itu kalau di KKNI Bapak Ibu sekalian itu levelnya itu level 8. Di KKN itu kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Jadi mereka yang memegang ijazah doktor S3 itu diakui diposisikan pada level 9, itu paling tinggi level 9. Lulusan S2 itu levelnya 8, lulusan PPG, pendidikan profesi, sebetulnya banyak ya profesi itu, ada profesi guru, ada apoteker, ada dokter, ada nurse. Kalau perawat itu pendidikan profesi itu levelnya 7. Lulusan S1 itu levelnya 6. Sehingga Bapak dan Ibu semuanya yang belum S2 maksud saya, yang ijazahnya S1 atau D4 itu saat ini berada pada level 6. Nanti kalau sudah lulus mengikuti pendidikan profesi, dapat sertifikat, itu nanti meningkat menjadi level 7. Kalau pengen, dari level 7 ingin melanjutkan ke jenjang S2, berarti tinggal 1 level lagi gitu. Nanti ada ketentuannya juga melalui RPL, di rekognisi pembelajaran masa lampau. Akan ada pengakuan sertifikat pendidik nanti akan diakui, sehingga kalau ingin melanjutkan ke program S2 itu tidak perlu harus menempuh full kurikulum. Ini nama-nama program studinya, ada PPKN, PGSD, pendidikan matematika, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan geografi, pendidikan bahasa Inggris, dan pendidikan bahasa Jawa atau pendidikan bahasa dan sastra daerah. Kemudian tambahannya yang di luar pendidikan, program pendidikan itu ada manajemen, itu masuk kelompok ekonomi. Akuntansi itu juga masuk kelompok ekonomi bisnis. Kemudian di bidang teknik itu ada program studi teknik sipil, ada teknik elektro, kemudian teknologi hasil pertanian, ini kelompok ilmu-ilmu pertanian, ada program studi psikologi, program studi teknik informatika, itu yang S1, S1 dan S2 plus pendidikan profesi tadi. Yang jenjang diploma 3 atau sering disebut vokasi namanya, jadi ada jalur akademik, jalur vokasi, jalur profesi, dan jalur spesialis. Jadi kita mengenal pendidikan tinggi itu di Indonesia ada beberapa jalur. Tadi apa itu akademik? Yang akademik itu ada S1, ada S2, ada S3. Itu akademik. Yang vokasi itu yang pakai diploma. Ada diploma 1 sebetulnya, diploma 1, diploma 2, diploma 3, diploma 4. Kemudian itu vokasi.
Akademik itu S1, S2, S3. Ada profesi, pendidikan profesi. Itu sudah saya sebut tadi, ada guru. Nah, seperti yang penjenengan sekarang. Ada AKT, AKT itu akuntan. Ada apoteker, APT. Ada nurse itu keperawatan ya. Ada dokter dan seterusnya. Itu profesi. Selain itu ada spesialis. Pendidikan spesialis itu biasanya di bidang kedokteran, kesehatan maksudnya. Spesialis anak, spesialis jantung dan pembuluh darah, spesialis urologi dan sebagainya. Jadi mereka itu sudah lulus dokter, sebenarnya sarjana medis dulu ya, sarjana medis, kemudian ikut profesi kedokteran yang disebut dengan koas biasanya. Koas itu calon dokter. Nanti kalau sudah lulus sebutannya gelarnya dokter. Nah itu umum ya, sudah umum. Kecuali nek dokter gigi memang dari awal sudah dokter gigi. Baru ingin melanjutkan, nah dalam bentuk spesialis tadi, spesialis mata, spesialis THT, spesialis tadi itu spesialis. Nah alamatnya Bapak sekalian, Universitas Widya Dharma itu di Klaten. Klaten itu letaknya antara kira-kira tengah-tengah lah, antara Yogyakarta dan Surakarta. Surakarta atau Solo yang sering disebut dengan Solo. Jadi Klaten ini letaknya boleh dikatakan tengah-tengahnya antara Jogja dengan Solo. Kalau ke Jogja itu sekitar 35 km, ke Solo 30 km. Jadi hampir di tengah-tengah. Jogja Solo itu 65 km. Jadi, mungkin Bapak Ibu ada sebagian